Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau beribadah, kita mau menyembah Dia, sebab Dialah Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dialah Tuhan yang menerima hidup kita, Dialah Tuhan tempat kita menyegarkan jiwa kita, sehingga kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab hanya Dialah Tuhan yang sanggup yang mengangkat kita di atas gunung batu. Dialah Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kita, sebab Dialah kekuatan kita di tengah situasi seperti saat ini. Dia mau kita datang kepada Tuhan, Dia mau kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita dan mengatakan bahwa Tuhan Kaulah kekuatan. Mari kita angkat pujian. Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatan, Kau beriku, tepati semua janji-Mu. Sekarang aku kan berikan hidupku bagi-Mu. Yesus, sekarang kita mau datang kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang memberi hidup kita. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatan, Kau beriku, tepati semua janji-Mu. Sekarang aku kan berseru, berikan hidupku bagi-Mu. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatan, Kau menghibur, tepati semua janji-Mu. Disediakan aku kan berseru, berikan hidupku bagi. Katakan kekuatanmu, Kau kekuatan, Kau beriku, Kau tepati semua janji-Mu. Disediakan aku kan berseru, berikan hidupku bagi-Mu. Memberikan hidupku bagi-Mu, memberikan hidupku bagi-Mu.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini sekarang ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, melainkan semua adalah karena rencana-Mu Bapa, semua adalah kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau tutup bungkus Tuhan buat membawa firman, pemimpin pujian, pemain musik, dan semua yang bertugas pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Roh-Mu lah yang memenuhi kami, bukan karena hebat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Kita mau mengikuti setiap jalan yang daripada Tuhan, sebab tangan Tuhanlah yang membuat kita kuat. Tangan Tuhanlah yang membuat kita tidak gentar, sebab Tuhanlah yang menopang kehidupan kita sehingga mengangkat kita di atas gunung batu. Dialah kekuatan yang menopang hidup kita. Kita mau angkat pujian ini. Benteng hidupku. Jalan bersama, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab
sebab Dialah Tuhan Allah yang menjadi penolong kita. Kita hanya mau berseru kepada Tuhan saja untuk memegang tangan kita dan menuntun langkah kita, sebab Dialah Tuhan perlindungan kita. Dialah gunung batu kita, Dialah keselamatan kita, dan kita mau berseru karena Engkaulah Tuhan Allah penyelamat kita. Kita mau angkat pujiannya. Kau
Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun tidak di tempat persekutuan kami, bukan di gereja, tetapi kami di rumah kami masing-masing. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya akan kebaikan Tuhan akan menyertai dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah firman yang akan kami dengarkan. Tuhan tolong berikan kami hikmat, berikan kami bimbingan, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan senantiasa memberikan pengertian yang lebih bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, mari langsung saja kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini ayat firman Tuhan yang sangat populer. Ayat firman Tuhan yang sangat populer di kalangan orang Kristen pada umumnya. Tetapi hari ini kita akan mencoba mengkajinya dalam perspektif yang sangat-sangat berbeda. Nah, Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Saya akan membacakan buat saudara, silakan perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan memberikan tema kita pada hari ini adalah Sugar and Darkness of the World. Gula atau kegelapan di dunia. Ini merupakan sangat-sangat kontradiksi saudara. Mengapa? Karena kita terkadang tidak sangat-sangat kurang memelihara terang, sangat-sangat kurang memelihara garam. Kita lebih cenderung memelihara gula. Kita maunya yang manis-manis saja, dan kita cenderung menjadi pembawa gelap bagi orang lain. Nah, ini makanya saya membuat ini menjadi kontradiksi dalam tema yang akan kita pelajari atau yang akan kita kaji pada perspektif yang berbeda pada hari ini. Sugar and darkness of the world. Gula dan kegelapan di dunia. Menjadi gula, menjadi kegelapan di dunia. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat umum menjadi dalam kehidupan manusia. Dianya bukan menjadi garam, justru dianya menjadi gula. Kenapa? Karena gula itu manis. Gula itu kita lebih suka daripada suka dengan garam. Kalau bisa gula itu setiap saat kita konsumsi. Gula itu berfungsi juga dalam berbagai hal. Tetapi kebiasaan manusia, dia lebih menjadi gula daripada menjadi garam. Ya, lalu menjadi kegelapan. Orang lebih suka menjadi gelap. Orang lebih suka memberi gelap kepada orang lain daripada memberikan terang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada satu pertanyaan di dalam khotbah Yesus di bukit ini. Ada satu pertanyaan yang menjadi bahan kajian kita pada hari ini di khotbah di bukit yang terkenal ini. Satu pertanyaan tersebut adalah apa yang dimaksud Yesus tentang garam? Apa yang dimaksud Yesus tentang garam dan terang? Siapa-siapa yang dimaksudkan Yesus tentang garam dan terang? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian,
Saudara-saudaraku, kalau saya mengatakan siapa yang mau menjadi terang dan garam, pasti saudara akan mengangkat tangan. Dan mungkin saja saudara yang akan menjadi orang nomor satu dan paling pertama yang akan menjadi terang dan garam. Pertanyaannya, sudahkah Anda semua menjadi terang dan garam? Sehingga saya munculkan pertanyaan ini, apa yang dimaksud Yesus tentang garam dan terang? Sehingga ini menjadi concernnya kita, dan ini menjadi bahan pemikiran kita pada hari ini. Nah saudaraku, kita jangan jauh-jauh apa yang dimaksudkan Yesus tentang garam atau tentang terang. Karena di dalam khotbah ini, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, saudara, ini tidak ada pasal, tidak ada ayat. Semuanya nyambung. Ya, dari pasal 1 sampai pasal yang berikut itu tidak ada pasal, tidak ada ayat, tidak ada judul, bahkan semuanya polos. Tidak ada apa-apa. Yang ada hanya tulisan yang di dalam dialek bahasa Yunani. Nah, saudaraku, sebelum Yesus berkhotbah tentang garam, sebelum Yesus berkhotbah tentang terang, ya, terlebih sebelumnya Tuhan berbicara tentang ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, mari saudara, kita akan balik atau kita melihat ayat-ayat yang sebelumnya dari ayat 3, ya. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Nah, ini akan menjadi bahan pembicaraan kita atau bahan kajian kita, kenapa Yesus mengatakan terang, kenapa Yesus mengatakan garam dan terang. Nah, yang menjadi garam dan terang itu, saudara, ada di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, saya akan, apa sih sebenarnya dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12 ini? Sering orang menafsirkan ini, saudara, menjadi tafsiran yang ambigu dan tidak nyambung dengan ayat-ayat yang lain. Nah, sehingga hari ini mari kita melihat dalam perspektif atau dalam arti, ya, yang dimaksudkan Yesus pada saat itu, ya. Nah, mari saudara, ayat yang pertama maksud saya, yang pertama di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dia mengatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat ini, saudara, sering diplesetin. Maksudnya miskin harta, maksudnya kita miskin di hadapan Allah, maksudnya dan yang lain. Lalu miskin dalam hal ini sering dibawakan dalam kemiskinan secara fisik. Tetapi kita lihat apakah yang dimaksudkan Yesus demikian. Nah, saudara, kalau kita melihat kata berbahagia, ya, kalau kita melihat kata berbahagia dalam bahasa aslinya itu adalah makarios. Makarios itu artinya adalah bahagia, beruntung. Tapi dalam bahasa Inggris, kalau kita melihat dalam King James Version, di sana dikatakan blessed, diberkati, ya, diberkati. Jadi kalau kita melihat ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12, maka kata berbahagia di sana itu adalah diberkati. Karena di dalam bahasa Inggris itu artinya blessed, bukan happiness, ya, bukan happiness, tetapi adalah blessed. Berarti mari kita ganti kata ini, bukan mengurangi firman Tuhan, ya, atau bukan menambahkan firman Tuhan, tetapi kita ganti katanya sesuai dengan kata dalam bahasa Yunani, yaitu diberkati. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, saudaraku, menariknya adalah di dalam bahasa aslinya itu tidak terdapat kata miskin. Di dalam bahasa aslinya itu tidak terdapat bahasa miskin, tetapi yang ada adalah pneuma atau pneuma. Pneuma itu adalah roh atau spirit. Ya, loh kok nggak nyambung? Ya memang, karena pengertian kita selama ini miskin yang dimaksud itu adalah miskin secara fisik.
Sehingga ketika saudara mendengar ini, loh kok nggak nyambung? Memang tidak nyambung. Kalau kita berpikir bahwa miskin di hadapan Allah yang dimaksud di sini adalah miskin secara fisik. Tetapi kalau saudara melihat di dalam bahasa Yunani, maka miskin di hadapan Allah di sana itu tidak ada. Tetapi yang ada itu adalah pneuma. Pneuma itu adalah spirit atau roh. Maka di dalam bahasa Inggris kalau saudara melihat, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, tidak ada dinamakan di sana pur. Tidak ada, tetapi yang ada di sana adalah pneuma atau spirit. Berarti kalau kita mau melihat keseluruhan ayat ini, maka diberkatilah orang, ya, diberkatilah orang yang rohnya atau spiritnya dia kekurangan spirit, dia kekurangan roh, dia rindu akan roh itu terus ditambahkan di dalam dirinya. Ya, yang dimaksudkan Yesus di sana adalah kerinduan kita, koneksi kita terhadap Tuhan, spirit kita atau roh kita dengan roh Tuhan itu nyambung. Ini yang dimaksudkan Yesus di sini. Nah, kebanyakan kita kan tidak seperti itu. Ya, kebanyakan kan kita tidak seperti itu. Justru kita sepertinya mengabaikan hal-hal seperti begitu. Kita tidak mau roh kita terus bertumbuh, terus dipush, ya, dengan firman, dengan apapun. Justru kita mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Ya, tetapi saudaraku, di dalam hal ini bahwa miskin di hadapan Allah di dalam bahasa Yunaninya adalah spirit. Ya, saudara, berbahagialah orang yang memiliki roh yang sama, ya, roh yang sama di hadapan Tuhan. Ya, nah jadi saudaraku, apakah pertanyaannya adalah apakah roh kita dengan Tuhan itu sudah terkoneksi atau tidak? Nah ini yang menjadi koreksi bagi diri kita sendiri. Ya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang spiritnya dengan Tuhan itu nyambung. Ya. Jadi spirit kita dengan Tuhan itu nyambung, bukan yang sekedar gua orang Kristen, gua ke gereja ngasih persembahan, ngasih persepuluhan, ucapan syukur, bantu gereja. No, itu tidak berlaku dalam hal ini. Dalam kemiskinanku, dalam kekuranganku, gajiku cuma sedikit, aku masih bisa memberi ke dalam gereja. Tidak nyambung, saudara, di dalam ayat ini. Karena bukan miskin harta yang dimaksud di sini. Yang dimaksudkan adalah ketika kita rindu secara terus-menerus menyambungkan spirit kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ini ciri yang pertama yang dimaksudkan Yesus tentang garam dan terang. Lalu yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah ini lagi nih, sering diplesetkan. Bahkan saudaraku, ada banyak orang membawa ini di dalam duka. Kalau orang berkhotbah lalu datang ke rumah duka, lalu membawa firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nggak nyambung, saudara. Karena kalau saudara melihat ayat berikutnya seterusnya, itu nggak nyambung sama sekali. Ya, itu nggak nyambung sama sekali. Karena ayat terakhir dari pasal ini dikatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Lalu nyambungnya di mana berduka citanya? Tidak ada, saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berduka cita, artinya adalah merasa sedih atas kelemahan kita, tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Jadi maksudnya begini, saudara. Duka cita yang dimaksudkan di sini adalah ketidakmampuan kita, kehidupan kita sehari-hari yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup di dalam kekurangan, keseringannya terus melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, sehingga kebenaran itu kita tidak mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sangat simpel, ya. Saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kita lakukan apa? Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Itu yang kita lakukan. Nah, seharusnya kita itu merasa sedih, saudara. Ini kebenaran tidak bisa kita lakukan. Ya. Kebenaran ini menjadi hancur.
Kebenaran firman menjadi hancur dalam diri kita karena kita terus melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Tapi nyatanya saudara ya, nyatanya kita tidak merasa sedih. Ya, nyatanya saudara, kita tidak merasa sedih, justru ketika kita melakukan kejahatan justru kita bangga banget. Ih, aku tadi labrak dia loh. Aku tadi, udah mau hampir kucakar mukanya. Aku pengen tuh mukanya hancur sebenarnya. Justru kita bangga dengan itu, saudara. Aneh sekali. Ya. Lalu dalam pasal 5 ini, ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita. Maksudnya adalah, gue sedih nih gak bisa melakukan firman Tuhan. Gue sedih tidak bisa mempraktekkan kebenaran dalam hidup saya. Ini yang dimaksudkan Yesus. Nah, ciri yang kedua ini merupakan ciri yang dimana bahwa kita rindu terus dibenarkan oleh firman Tuhan, terus dikikis oleh firman Tuhan, terus diasah oleh firman Tuhan, sehingga kebenaran itu akan membuat kita hidup, membuat kita bertumbuh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut di ayat yang kelima, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut di sini, saudara, bukan suaranya yang lemah lembut, ataupun yang dimaksudkan di sini adalah bukan sifatnya yang lemah lembut, bukan. Maksud Tuhan di sini bukan itu, maksud Yesus di sini bukan itu, tetapi yang dimaksudkan lemah lembut di sini adalah mereka yang rendah hati. Ya. Mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka berlindung padanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Saudaraku, yang dimaksudkan lemah lembut di sini adalah orang yang berlindung kepada Tuhan. Ini saudara, orang yang berlindung kepada Tuhan, ya, mengutamakan pekerjaan Tuhan, ya. Oh, berarti mengutamakan pekerjaan Tuhan itu istilahnya meskipun utang gua banyak, yang penting gua utama. Itu juga bodoh, saudara. Bayar dulu utangmu. Ya. Tetapi yang perlu di sini adalah mereka dengan rendah hati membangun kerajaan Allah, dengan rendah hati dihajar oleh firman Tuhan, sehingga pada akhirnya orang-orang ini yang akan memiliki bumi tanpa merampasnya. Kenapa, saudara? Di ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Maksudnya memiliki bumi adalah menggenapi firman Tuhan di dalam Kejadian. Kita menguasai bumi. Menguasai bumi di sini adalah kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Ya. Kita menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sangat diandalkan oleh Tuhan dalam hal kebenaran firman. Ya, saudara, ada 3 hal di sini. Rendah hati, mereka orang yang rendah hati, berlindung kepada Tuhan, dan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, merekalah orang-orang yang menguasai bumi tanpa merampasnya. Maksudnya merampas bagaimana sih? Tanpa menipu, tanpa menjatuhkan orang lain. Demi jabatan jatuhkanlah teman sekerjamu. Orang-orang ini, saudara, sehingga oleh karena hidupnya dipenuhi dengan kebenaran yang di nomor 2 tadi, maka orang ini tidak akan mungkin merampas bumi ini dengan kekerasan. Saudara masih ingat tentang pertemuan iblis dan Yesus di padang gurun setelah dia puasa? Ya. Iblis itu menggiring Yesus untuk merampas bumi itu dengan kekerasan. Merampas bumi itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Ya. Nah, saudaraku, orang yang dipenuhi dengan kebenaran, dengan rendah hati,
orang-orang inilah yang tidak mungkin merampas bumi ini, merampas kekuasaan dengan paksa. Ya, itu hal yang ketiga, saudara. Hal yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus, ya, lapar dan haus di ayat yang ke-6, ya. Syarat dasar dari semua kehidupan saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Itu syarat pertama, saudara. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah lapar atau kita sudah kenyang sehingga kita merasa bahwa nggak penting, ya, tidak penting mendengarkan Pak Gembala berkhotbah. Kenapa? Gue udah kenyang. Apalagi di masa pandemi gini, kita bisa mendengarkan streaming di mana-mana sehingga kenyang. Tetapi syarat utama menjadi seorang yang suci dan saleh, memiliki spirit yang besar, memiliki kebenaran yang mampu menumbuhkan kehidupan kita sebagai Kristen. Maka syarat utamanya adalah lu lapar haus akan kebenaran. Itu nggak bisa kita mengatakan gua kenyang, karena kebenaran itu tidak pernah membuat kita kenyang. Karena kebenaran itu harus terus dicari. Harus terus dicari. Ya. Kalau kita tidak mencari kebenaran, saudara, maka syarat menjadi seorang yang saleh itu tidak akan pernah ada. Ya. Haus dan lapar bukan masalah makanan. Kalaupun ini masalah makanan, ini makanan firman, saudara. Bukan masalah perutmu. Tapi ini masalah firman. Ya, jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga ketika kita haus akan kebenaran, maka spirit, nah ini yang tadi ya dari ayat 1, spirit, lalu yang kita akan hidup dalam lemah lembut, ya, lalu sampai kepada yang keempat ini. Ya, itu yang keempat, saudara. Yang kelima, ini lumayan panjang, saudara ya. Nah, yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hatinya di sini, saudara, murah hati yang dimaksudkan di sini bukan, oh saya suka memberi, wah diberi, wah beri terus, bukan. Itu memang sudah wajib harus kita lakukan. Hal-hal yang seperti itu sudah wajib, bukan harus dicekokin dengan firman dulu baru kita murah hati, enggak. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah penuh belas kasihan, rasa iba terhadap orang yang menderita. Menderita maksudnya di sini adalah menderita karena dosa. Ya, menderita karena dosa. Ya. Baik karena dosa maupun karena duka cita. Ya. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaannya. Penderitaan orang yang berdosa tersebut. Ya. Nah, dengan menunjukkan kemurahan kepada orang lain, kita sendiri akan beroleh kemurahan. Ayat 5 itu mengatakan, diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, ayat 7, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi maksudnya di sini, saudaraku, tentang murah hati, ini kita merasa sedih kalau ada orang yang hidup di dalam dosa, merasa iba kalau hidupnya terus melakukan dosa, bukan membiarkannya, bukan menelantarkannya. Harusnya kita peduli dengan dia, kita bawa dia kepada Tuhan agar dia mengenal Tuhan. Bagaimana kita membawa orang berdosa ke dalam tangan Tuhan, kita sendiri tidak tahu kebenaran. Kenapa kita tidak tahu kebenaran? Karena kita tidak memiliki rasa lapar dan haus. Sehingga orang di sana berdosa, kita juga ikut berdosa. Dan sepertinya kalau kita berdosa pun kita fine-fine aja tuh, baik-baik saja. Tidak ada yang berkurang juga katanya. Ya, isi dompetku juga tidak berkurang kalau saya berbuat dosa. Malah ikut-ikutan berbuat dosa. Bukan membawa orang kepada Tuhan, dia malah terbawa di dalam dosa. Bukan iba dengan orang yang menderita karena dosa, tetapi justru dia iba dengan dirinya sendiri karena juga melakukan dosa. Nah, ini yang dimaksudkan dengan
murah hati. Murah hati adalah iba, sedih, lalu dipraktekkan sedihnya itu. Ayo mari datang kepada Tuhan, datang ke gereja, ini loh yang benarnya loh, ini loh. Kalau kita kan enggak. Justru kalau ada orang ngerumpi gimana? Ih apa sih? Kepo. Ih apa sih yang kalian ceritakan? Oh iya, tetangga yang di sebelah situ tuh, apa sih? Gitu, ya gitulah. Nah ini, padahal ada tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus murah hati dengan rendah hati. Ya, saudara. Nah ini dia. Yang berikut, saudara. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, kata suci hatinya di sana adalah kataros. Kataros itu artinya bersih, halal, murni. Nah, jadi kata suci hatinya di sana adalah kataros, berarti murni, halal, ya, halal dan bersih. Ya, itu yang dinamakan di sana suci hati. Ya. Nah, mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Ya, saudara, orang yang suci hatinya, maka orang ini yang akan berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang suci hatinya, ya, karena orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Tanpa kesucian kita tidak akan mampu melihat Allah. Ya, saudara, mereka berusaha untuk memiliki sikap hati yang sama seperti Allah, mengasihi kebenaran, membenci kejahatan. Hati mereka termasuk pikiran, kehendak dan perasaan adalah selaras dengan hati Allah. Jadi begini saudara, dalam hal ini suci hati, ya, yang namanya kataros tadi, murni, halal, bersih, maka yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah hidupmu bukan milikmu lagi, itu sudah milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan lakukan atas hidup kita, kita harus melakukannya. Tidak ada jalan keluar, saudara. Tidak ada jalan keluar. Kita harus melakukan itu. Pikiran Tuhan harus selaras dengan pikiran kita. Perasaan Tuhan harus selaras dengan perasaan yang ada di dalam diri kita. Ya. Bukan perasaan kita yang selaras dengan Tuhan, bukan. Pikiran, perasaan Tuhan itu harus selaras dengan apa yang kita rasakan. Nah, seperti yang tadi, ya, kategori 1, 2, 3, 4, 5 itu, ya, merasa iba. Ini perasaan Tuhan. Dia ibam, ada orang menderita, ada orang sakit, ada orang berdosa, dia angkat. Kita kan enggak, mati lu, biarin lu. Kita kan seperti itu, saudara. Tapi pesan Tuhan mengatakan apa? Kita harus iba. Pikiran Tuhan, perasaan Tuhan harus selaras dengan apa yang ada di dalam perasaan kita. Ini yang dinamakan dengan suci hati. Orang yang tidak suci hati, saudara, tidak akan mampu melihat Allah. Percayalah. Orang yang tidak memiliki rasa iba, tidak rindu dengan kebenaran, spiritnya tidak pernah rindu dengan Tuhan, tidak akan mungkin melihat Allah. Ya. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, saudara. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu yang ketujuh. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, di sini saudara, membawa damai itu adalah eiropoios. Eiropoios itu adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Ini saudara, ya. Ya, ini ya saudara. Orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, ingat, Tuhan sudah mendamaikan kita, ya. Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Bapa di surga, ya. Orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, mereka berdamai dengan Allah karena salib. Tuh. Mereka kini berusaha melalui kesaksian
dan kehidupan mereka untuk menuntun orang lain termasuk musuhnya untuk berdamai dengan Allah. Bukan membawa rusuh. Wong udah musuh, dimusuhi lagi. Tuhan mengatakan di sini, "Hei, kalau you mengikut saya, kalau kamu mengikut saya, mau merasakan apa yang mau saya berikan kepada kamu, maka kamu harus membawa damai." Membawa damai itu adalah engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka kamu harus membawa orang lain diperdamaikan dengan Tuhan juga. Bukan kita, wah tiap minggu, bukankah roti yang dipecah-pecahkan, wah nangis saudara. Bukankah ini merupakan roti dan anggur yang diperlambangkan sebagai tubuh dan darah Kristus adalah lambang perdamaian kepada Tuhan. Amin. Tapi kita tidak pernah membawa orang berdamai. Ini pesan Tuhan saudara, membawa damai. Membawa damai adalah kamu sudah diperdamaikan melalui tubuhnya, melalui darahnya. Maka tugasmu adalah engkau harus membawa orang berdamai dengan Tuhan. Makanya tadi engkau harus iba dengan orang yang berdosa. Engkau harus haus akan kebenaran supaya engkau bisa membawa orang berdamai dengan Tuhan. Kalau kita kan beda. Dijadwalkan pelayanan oke, tapi kebenaran ogah. Saudara. Lalu ketika saya menyelidiki firman ini, saya mengatakan, ampun Tuhan. Ini firman ini ketika dulu saya masih kuliah S1 ini saya sudah menghancurkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya merasa bahwa membawa damai itu adalah saya berdamai dengan, misalnya saya bermusuhan dengan Pak Gembala, lalu saya berdamai dengan dia, lalu sudah cukup. Ternyata bukan saudara. Maksudnya diperdamaikan di sini. Kenapa? Kenapa itu belum cukup kita berdamai dengan manusia? Karena itu sudah harus. Itu harus. Ya. Tapi yang paling sulit adalah membawa orang berdamai dengan Tuhan. Oke. Pak, saya sudah membawa orang kok ke gereja. Saya sudah membawa dia mengenal Tuhan. Nah, lalu seterusnya apa? Itu bagaimana Pak? Nanti saya dapat upah enggak? Loh, kok dapat upah? Kalau engkau membawa orang berdamai dengan Tuhan, saudara jangan mengharapkan upah. Karena kenapa? Itu sudah tugasmu yang diberikan oleh Tuhan. Menjadi pembawa damai, mendamaikan orang lain yang belum mengenal Tuhan, membawa dia kepada Tuhan untuk diperdamaikan. Karena kita sudah diperdamaikan di dalam salib. Ya, saudara? Tapi jangan-jangan Anda belum diperdamaikan juga dengan Tuhan. Makanya Anda takut membawa orang berdamai dengan Tuhan. Ya, mari kita periksa diri kita masing-masing. Ya. Yang ke-8. Tadi pembawa damai. Yang ke-8 sekarang. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata dianiaya di sana adalah penganiayaan yang menimpa semua orang percaya. Aniaya pasti ada, saudara. Wahyu sudah menubuatkan itu. Aniaya sudah pasti ada, ya. Mereka yang mempertahankan standar kebenaran. Saudara, saya pernah menyampaikan kepada saudara semua bahwa Matius menulis ini menyampaikan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi Yunani di Roma yang sedang masuk ke dalam penyiksaan. Ya. Ada yang sudah masuk ke dalam penjara, ada yang segera disalib, ada yang segera dibunuh, ada juga yang sudah masuk ke dalam lubang pembunuhan. Nah lalu Yesus mengatakan, berbahagialah kalau kamu dianiaya sebab kebenaran. Dianiaya maksudnya adalah orang yang terus mempertahankan kebenaran, standar kebenaran. Kita tidak pernah menyeleweng, kita tidak pernah menjual firman Tuhan. Kita tidak pernah menjual iman kita kepada Tuhan, tetapi senantiasa mempertahankan standar itu. Mempertahankan standar Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Bukan seperti jemaat, ya,
Efesus yang suam-suam kuku. Saudara, tidak seperti begitu. Itu tidak sesuai dengan standar. Jadi dianiaya maksudnya adalah semua manusia akan mengalami penganiayaan, khusus orang Kristen sesuai dengan nubuat wahyu. Tetapi di dalam penganiayaan itu kita harus mempertahankan standar kebenarannya Tuhan. Ya. Yang kesembilan, saudara. Yang kesembilan. Mari kita lihat ciri yang kesembilan yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang garam dan terang. Yang kesembilan. Di ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dicela dan dianiaya. Manusia yang hidup dalam kebenaran dan tidak berkompromi dengan kejahatan, justru musuh terdekatnya adalah celaan, aniaya, fitnah yang jahat, bahkan mungkin akan berakibat pada kematian. Ya, saudara, dicela dan dianiaya. Ya, saya tidak akan berbicara tempat kerja saudara, enggak. Tapi ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan celaan, engkau akan dianiaya, itu sudah pasti. Ya. Ngapain sih dia ke gereja mulu pelayanan? Emangnya dia dapat apa di sana? Emangnya dia dapat duit? Enggak, apalagi kita. Ya. Enggak akan dapat duit. Dia dapat apa sih di sana? Emangnya dia jadi kaya? Tuh, dia ke gereja aja pelayanan masih gitu-gitu aja tuh. Lah orang pelayanan dan ke gereja aja masih gitu-gitu, gimana dengan lu yang gak pernah ke gereja dan beribadah? Yang tidak pernah mendengarkan kebenaran, yang tidak pernah haus akan kebenaran, yang tidak iba dengan orang yang berdosa, yang begitu-gitu aja masih gini-gini. Ya. Nah, saudara, jadi ketika kita beribadah, maka dua hal yang akan kita hadapi. Tiga hal. Dicela, dianiaya, difitnah. Saudara, jangan bangga ke gereja, saudara. Karena sebentar lagi Anda dianiaya. Sebentar lagi Anda dicela. Nggak usah bangga. Tapi banggalah karena engkau telah sudah berdamai kepada Tuhan. Apalagi banggalah kalau engkau membawa orang berdamai kepadanya. Luar biasa. Kalau engkau datang ke gereja, itu karena Tuhan memberikan engkau kesempatan. Itu karena Tuhan telah berdamai dengan engkau. Maka itu harus engkau lakukan. Ya. Nah, yang ke-10. Yang ke-10, saudara. Ini ciri yang terakhir. Kalau udah terakhir nih sepertinya enak ya. Tapi belum paling akhir ya, saudara. Yang ke-10, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacita dan bergembiralah. Maksudnya, hal ini menunjukkan bahwa seharusnya sebagai orang yang hidup dan mengamalkan kebenaran harus memiliki tujuan pasti. Ya. Sukacita dan kegembiraan kita di mana? Surga. Dari pertama sampai yang ke-9 kayaknya siksaan terus ya, saudara. Siksaan terus ya. Lalu yang ke-10, ciri yang ke-10 apa dikatakan? Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena kenapa? Upahmu besar di surga. Upah apa? Uang? Bukan. Tapi engkau mendapat tempat paling tinggi di dalam surga. Itu upah kita. Itu sukacita kita. Itu kegembiraan kita, saudara. Ya, ketika kita mampu mengamalkan kebenaran, mempertahankan standar Tuhan, menjaga kesucian hidup kita, ya, membawa orang berdamai dengan Tuhan, spirit kita terus terkoneksi dengan Tuhan, perasaan Tuhan pikirannya sama seperti perasaan kita, maka upah kita, kegembiraan, sukacita itu ada di surga. Hebat. Nah, saudaraku, ini slide saya yang berikut. Ada satu diagram yang saya buat di dalam khotbah saya ini, saudara. Ya. Bagaimana kita memahami kebenaran yang sudah saya kaji dari pertama, ciri pertama hingga sampai yang ke-10. Ya, saudara, kalau saudara memperhatikan
pasal 5 dan pasal ke-6 ini sungguh nyambung saudara dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Ada Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang. Lalu ada Matius pasal 5 ayat 48. Lalu ada Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Maksudnya apa saudara? Ada diagram Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Lalu di atasnya ada Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Lalu di sebelah sini ya, karena saya membuat diagramnya segitiga, Matius pasal 6 ayat 33. Kenapa? Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini terhubung dengan Matius pasal 5 ayat 48. Karena kenapa? Matius pasal 5 ayat 48 itu berbicara tentang hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi fokus sempurna kita adalah di pasal 5 ayat 1 sampai 16. Ya, saudara. Nah, Matius pasal 5 garam dan terang tadi, ya, garam dan terang tadi, ya, itu terhubung dengan kesempurnaan Tuhan. Lalu juga terhubung dengan hendaklah, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Matius pasal 6 ayat 33. Nah, maksudnya saudaraku, Matius pasal 5 garam dan terang ini terhubung dengan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna dengan mencari kebenaran. Jadi ini merupakan diagram segitiga. Kalau kita mau sempurna, ya, kalau kita mau sempurna, maka kita harus menjadi garam dan terang. Ya. Kita harus menjadi garam dan terang. Ya. Bagaimana kita menjadi garam dan terang? Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita menjadi sempurna? Maka ini semua tertuju ke sini. Mencari kebenaran Allah. Orang yang mencari kebenaran Allah, orang yang mencari kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tujuan akhirnya adalah menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga. Orang yang menjadi garam dan terang, maka secara otomatis dia akan mencari kebenaran itu dan kerajaan, sehingga dia akan menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Jangan mengharapkan kesempurnaan, saudara, kalau engkau tidak bisa menjadi garam dan terang. Jangan engkau mengharapkan kesempurnaan kalau engkau tidak bisa, tidak mampu mencari kerajaan Allah, kebenarannya. Ya. Ini hal yang paling penting dalam kita memahami kebenaran garam dan terang. Coba lihat saudara, ayat 13 sampai 16. Dikatakan di sana kamu adalah garam dunia. Dia tidak mengatakan jadilah garam dan terang dunia. Kalau jadi itu masih proses. Kita masih berproses untuk menjadi garam dan terang. Tetapi yang dia katakan di sini kamu. Berarti istilahnya ini sudah jadi, tinggal makan. Makanya kamu garam dan terang dunia. Bukan jadilah garam dan terang dunia, tapi kamu. Jadi kebenaran ini harus benar-benar kita memahami bahwa garam dan terang dunia itu, ya, garam dan terang dunia tujuan kita agar menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Garam dan terang dunia kita bisa memperolehnya kalau kita mencari kebenaran Allah. Dan kesempurnaan Allah baru bisa kita temukan kalau kita mencari kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dan umat Tuhan, di dalam kesimpulan saya dalam hal ini bisa kita balik, ya. Bisa saudara lihat bahwa ada hubungan timbal balik di sini. Diberkatilah, ada konklusinya di bawah. Diberkatilah, ada konklusinya di bawah. Nah, saudaraku yang terkasih dan umat Tuhan, saudara bisa melihat di layar saudara tentang apa konklusi dari semua apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Maka saudaraku, saudara mau menjadi garam dan terang dunia atau mau menjadi kegelapan dunia?
saudara tinggal memilih. Apakah engkau adalah garam dan terang dunia, atau engkau adalah kegelapan dunia. Nah, ini yang menjadi pesan atas kehidupan kita, saudara. Ya, diberkati loh orang yang miskin. Kenapa? Mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya, diberkati orang yang berduka cita. Kenapa? Mereka akan dihibur. Jadi itu konklusi yang selalu ada, ya, konklusi dalam firman Tuhan ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak heran kalau kita menjadi Kristen itu adalah menjadi suatu kebanggaan. Tetapi jangan menjadi bangga, kebanggaan kita itu menjadi titik dari kesombongan kita. Tetapi marilah kita hidup sesuai dengan berkat Tuhan yang ada di dalam pasal 5 ayat 3 sampai 12. Itu hal yang paling penting. Jadi firman Tuhan ini memiliki pesan bahwa kita garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia ada 10 komponen yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Saudara tinggal memilih. Anda mau melakukan atau tidak. Kalau Anda tidak mau melakukan, jangan harap Anda punya upah di surga. Jadilah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia, bukan jadi. Garam dan terang dunia, tapi kamu bukan jadi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur hari ini untuk pembahasan kami tentang garam dan terang dunia. Tolong kami memahaminya secara komprehensif, dan biarlah hati kami dibukakan oleh kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu, Roh yang kudus yang akan senantiasa memberikan kami pengertian lebih akan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah senantiasa kami hidup di dalam kebenaran, di dalam kebaikan dan keajaiban Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pada akhirnya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, lewat ibadah pada minggu pagi hari ini, saya terlalu percaya kita sekalian sudah dilawat oleh Tuhan. Bahkan kita sudah memuliakan Tuhan. Lebih jauh lagi, saudara diperkenankan untuk boleh menerima berkat damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita boleh mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita mau naik panjatkan doa, dan kita boleh bersama-sama berdoa di dalam kekudusannya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami masih diperkenankan oleh Allah untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, kami menggunakan media online Tuhan. Namun demikian kami percaya tidak mengurangi damai sejahtera, tidak mengurangi pekerjaan Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah umat kepunyaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati setiap saudara-saudara kami sekalian, jemaat Tuhan yang tersebar dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan sertai Tuhan. Kau boleh hadir di tengah-tengah mereka sehingga damai sejahtera Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan pada pagi hari Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh menyembuhkan. Hanya oleh kuasa darah Yesus mereka dapat dipulihkan dan disembuhkan. Bila ada yang dalam kesulitan, kesesakan dalam hidup ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau sendiri yang mengetahui akan hal ini. Tuhan sanggup menggerakkan tangan-tangan mudah untuk terulur, boleh menolong bagi orang yang berkekurangan. Tuhan sanggup menggerakkan para umat kepunyaan Tuhan juga untuk kami boleh mengambil bagian di dalam kasih kemurahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat minggu hari ini Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami sudah mengambil dalam pelayanan, pemimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati sekalian Tuhan. Dan tidak lupa kami bawa terus dalam doa kami Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan harus tetap teguh berdiri di menaranya Tuhan, untuk kami berdoa, untuk kami meminta, kami berseru Tuhan supaya pemulihan segera terwujud di tengah
tengah-tengah bangsa dan negeri kami Tuhan. Hamba terlalu rindu akan yang terjadi Tuhan, sehingga kembali ada persekutuan, sehingga kami boleh kembali kepada kehidupan yang dipimpin dan dipelihara hanya oleh kuasa Roh Kudus. Pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, pejabat-pejabat tinggi negara kami Tuhan, hamba berdoa biar kiranya Tuhan taruhkan Roh-Mu Tuhan atas para pejabat dan pemimpin negara kami ini Tuhan, supaya mereka memerintah negeri kami ini dalam pimpinan dan hikmat daripada Tuhan. Ada keamanan di mana-mana Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi juga Tuhan, ada gesekan-gesekan sosial. Hamba percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan berturun tangan untuk memulihkan negeri kami, umat kepunyaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di kota, di desa, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan supaya kondisi ini segera dapat selesai dengan baik hanya oleh karena pimpinan dan penyertaan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati sekali lagi bagi bangsa dan negeri kami Tuhan, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktunya adalah waktu Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Sekarang kami mau pulang Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan turunkanlah berkat atas kami sekalian, supaya kami hidup di dalam damai sejahtera dan pemeliharaan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita kembali kepada kehidupan kita, seraya terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kita untuk dapat berjalan dalam setiap lembah kelam, membuat kita menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan.